Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Azet dengan NIM 20510501007. Di sini saya akan menanggapi video Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI dengan judul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah dan lebih dikenalnya Ekonomi 3 Sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor itu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan adanya perekonomian 3 sektor ini, maka adanya juga campur tangan pemerintah yang melibatkan dua perubahan penting. Yang pertama, pengungutan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan juga rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Selanjutnya, dengan adanya perekonomian 3 sektor ini, maka ada pun aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Di antaranya, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada peminta itu menyebabkan pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan adalah pemberian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Selanjutnya, adanya aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga atau industri di mana pembayaran atas penggunaan. Selanjutnya, faktor-faktor produksi rumah tangga dan juga industri pemerintah. Sedangkan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama untuk tabungan, yang kedua untuk membayar pajak, yang ketiga untuk membiayai konsumsi. Syarat dari keseimbangan di mana dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan ln AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. Jadi I ditambah G sama dengan suntikan, S ditambah T sama dengan bocoran. Selanjutnya ada pun dua macam pajak. Yang pertama pajak langsung dan tidak langsung. Di sini pajak langsung ialah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan yang tidak langsung ialah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Di sini juga dijelaskan adapun bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Persentasenya tuh pajak turun ketika pendapatan naik, sedangkan pajak proporsional yaitu persentase pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang terakhir, pajak progresif ialah persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Yang terakhir yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, di mana pajak akan menurunkan YD pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurang T, atau pendapatan disposable sama dengan pendapatan dikurang pajak, karena ketika pendapatan disposable turun maka konsumsi dan juga tabungan itu akan juga turun. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.